Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mapel Prakarya di pertemuan kedua. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pertama kita telah membahas pengertian kerajinan bahan lunak dan prinsip kerajinan bahan lunak. Untuk pertemuan kedua, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama kemarin. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik ukir, teknik pahat, teknik cukil, teknik anyam, teknik potong sambung, teknik lukis, teknik tiup, teknik tatah, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatannya, dan rancangan produk kerajinan. Mari kita pelajari bersama-sama. Mulai dari yang pertama, untuk proses produksi kerajinan bahan keras ini, kita mulai dari kerajinan bahan keras alam terlebih dahulu. Yang pertama adalah kerajinan kayu. Kayu yang dihasilkan di Indonesia itu bermacam-macam. Di antaranya ada kayu jati, ada mahoni, ada kayu pinus, dan lain-lain. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia pun sudah dikenal di mancanegara. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak yang berbeda. Kayu-kayu yang tergolong keras itu dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau teknik pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa gambar ya tentang bahan produksi pembuatan kerajinan dari bahan kayu. Ya, di sini ada beberapa potong kayu yang besar-besar. Ini adalah sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan. Ya, bahan berikutnya ada lem kayu dan cat kayu. Sedangkan alat produksi pembuatan kerajinan bahan keras dari kayu itu ada palu, ada pahat, ada gergaji, ada amplas, dan kuas. Ya. Sedangkan produk kerajinan yang bisa dibuat dari kayu itu contohnya di sini kita lihat ada gambar bingkai ukir dari kayu. Ya, kemudian ada miniatur mobil. Kemudian ada vas bunga ukiran. Dan yang keempat di sana ada miniatur rumah adat. Ya, berikutnya tentang proses pembuatan kerajinan kayu. Itu teknik yang dapat dilakukan dalam membuat kerajinan kayu. Itu tadi sudah disebutkan, di antaranya adalah teknik ukir. Atau bisa juga dengan teknik bubut. Ya, teknik potong sambung, teknik bor, dan lain-lain. Teknik yang paling sulit itu adalah teknik ukir, karena diperlukan keterampilan agar hasilnya berkualitas. Nah, kemudian dalam produk kerajinan dari bahan kayu juga ini dikenal dengan adanya ragam hias. Ya, ragam hias dalam produk kerajinan kayu itu bermacam-macam. Seperti contohnya, mari kita lihat. Di sini ada gambar ragam hias. Ragam hias Toraja dari Sulawesi Selatan. Masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Ya. Kemudian gambar berikutnya ini ada ragam hias dari Jepara. Jepara itu Jawa Tengah ya. Nah, di sini artinya di sini arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan
kepastian yang sejalan dengan landasan pola pikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya yang mentaati ajaran-ajaran agama. Nah, gambar berikutnya itu adalah ragam hias Padang. Ragam hias dari Padang itu adalah dari Sumatera Barat, ya. Nah, ini mengungkapkan pepatah Minangkabau yang dikenal dengan alam takambang. Alam terkambang jadi guru, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Ya. Nah, itulah tentang proses yang pertama tadi, proses kerajinan dari kayu. Ya. Berikutnya, contoh bahan keras alam yang kedua itu adalah bambu. Mari kita lihat proses produksi kerajinan dari bambu. Ya, yang pertama untuk bahan pembuatan kerajinan bambu itu di sini ada aneka bambu, ya, bermacam-macam bambu. Ya. Kemudian ada pewarna politur untuk mewarnai, ya. Kemudian ada lem kayu dan paku di sana. Ya, itu bahan untuk pembuatan kerajinan bambu. Kemudian alatnya, ya, alat pembuatan kerajinan dari bambu itu banyak sekali. Di sini ada parang, kemudian ada palu, ada gergaji, ada pisau raut, ada tang, kemudian ada pahat, kemudian juga ini ada kuas, ya, ada bor, kemudian ini yang tengah itu adalah meteran sebetulnya, ya. Maaf, di sana namanya kok pahatnya, ini meteran, ya. Itu alat pembuatan kerajinan dari bambu. Kemudian produk yang bisa dibuat, ya, dari bambu, itu produk kerajinan yang bisa dibuat dari bambu itu di sini ada beberapa contoh. Di antaranya itu ada sendal, ya. Sendal itu terbuat dari bambu yang dianyam, ya. Kemudian ada kap lampu. Kap lampu juga sama, ini ya, dari bambu yang dianyam. Kemudian aneka alat rumah tangga. Nah, itu banyak contohnya, bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian juga ini bisa membuat tempat tidur, buat ranjang, ya, tempat tidur. Ini bisa dibuat juga dari bambu. Nah, itu bagus sekali, ya, nyeni gitu, ya. Ya, itu contoh produknya, ya, bisa kalian lihat. Kemudian berikutnya adalah proses pembuatannya, proses pembuatan kerajinan bambu. Nah, di sini ada cara memilah bambu yang baik untuk digunakan. Itu adalah yang pertama, pilih bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2-3 ruas. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan selama 5-6 hari. Kemudian pilih bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk untuk kerajinan apa saja. Ya. Berikutnya adalah merupakan proses pembuatan kerajinan dari bambu. Untuk dibuat menjadi, di sini kita lihat untuk dibuat menjadi kopiah katanya contohnya, ya. Nah, ini untuk mau dibuat menjadi kopiah itu pertama potong bambu secara tipis-tipis atau kecil-kecil. Kemudian buat anyaman berbentuk kopiah, rapihkan anyaman tersebut, beri pewarna yang natural atau yang mencolok. Kemudian dikeringkan dan kopiah tersebut siap untuk dipakai. Untuk langkah-langkahnya nanti kalian bisa lihat atau bisa cari di video, ya. Itulah proses pembuatan kerajinan dari bambu. Contoh bahan keras alam yang ketiga itu adalah rotan. Ya, mari kita lihat tentang produksi kerajinan dari bahan rotan. Ya. Nah, yang pertama, bahan pembuatan kerajinan rotan. Itu ada rotan batang, ya. Kemudian yang
Berikutnya adalah rotan kupasan. Ada juga rotan isi. Ya. Kemudian ada paku, ada minyak tanah, ada belerang, dan ada pewarna politur. Itu merupakan bahan-bahan pembuatan kerajinan dari rotan. Kemudian alatnya, alat-alat pembuatan kerajinan rotan itu terdiri dari atau yang pertama itu adalah bor, ya. Kemudian gunting rotan. Berikutnya adalah palu. Ada palu, ya. Kemudian ada papan penekuk. Kemudian ada amplas, gergaji, kompor, dan kuas. Itu alat-alatnya. Nah, contoh produk kerajinannya. Contoh produk kerajinan dari rotan itu bisa berbentuk aneka produk kebutuhan rumah tangga. Ya, itu banyak ya produk-produknya. Ya, bisa dilihat di gambar, ada bermacam-macam tempat tisu, kemudian ada apa lagi tuh, silahkan kalian teliti dan kalian lihat ya. Kemudian ada hiasan gerobak beca, itu juga dari rotan ya. Kemudian ada aneka tas Kalimantan, itu juga terbuat dari rotan. Itu contoh produk ya, contoh produk kerajinan dari rotan. Nah, berikutnya proses kerajinan rotan. Kalian bisa lihat di bagan di sana ya, ada pembuatan kerangka. Ya, setelah pembuatan kerangka dilanjutkan dengan penganyaman, kemudian proses finishing, dan terakhir itu adalah pengecatan. Itu prosesnya. Nah, itulah ya contoh proses produksi kerajinan dari bahan keras alam. Kita beralih sekarang kepada kerajinan bahan keras buatan. Untuk kerajinan bahan keras buatan, contoh yang pertama itu adalah kerajinan kaca. Bahan untuk pembuatan kerajinan berupa kerajinan lukis kaca. Yang pertama adalah kaca, ya. Kemudian ada cat, kemudian ada thinner. Nah, berikutnya alatnya, alat pembuatan lukis kaca itu ada pena, ada kertas rancangan, ada pisau kertas, ada kuas, kemudian ada meja dan ada lap. Sementara produk kerajinan lukis kaca bisa dilihat di gambar. Itu aneka lukisan, itu yang dibuat dalam bahan dasar kaca. Ya, bisa kaca lempengan, bisa juga kacanya itu kaca yang berbentuk botol, ataupun juga itu berbentuk guci ya. Nah, itu bisa dibuat produk kerajinan lukis kaca. Kemudian untuk proses pembuatannya, ya, proses pembuatan lukis kaca, ini di bawah ini ada proses pembuatan kerajinan lukis kaca. Yang pertama adalah membuat gambar sebagai pola. Ya, setelah itu menebalkan gambar dengan spidol. Kemudian gambarnya ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Ya, selanjutnya memberi warna pada gambar dengan cat. Kemudian menutup seluruh permukaan warna dengan cat. Lukisan kaca selesai dan dapat ditambahkan bingkai gitu. Ya, itu prosesnya. Nah, bahan keras buatan yang kedua itu adalah kerajinan logam. Nah, bahannya untuk beberapa kerajinan logam itu ini bisa dari kaleng lembaran. Ya. Kemudian ada bahan tambahannya adalah cat warna, kemudian lem super. Nah, dilanjutkan dengan alat pembuatan kerajinan logam, itu ada gunting kaleng, ada cetakan, dan ada kuas. Nah, berikutnya contoh produk kerajinannya. Contoh produk kerajinan dari logam itu ada bros, ya, bros untuk hiasan, ya. Nah, kemudian ada teko, itu ya alat-alat keperluan minum, biasanya hanya untuk hiasan ini.
Kemudian ada hiasan dinding. Ya, dari logam juga bisa dibuat kerajinan berupa hiasan dinding. Berikutnya proses pembuatan kerajinan logam. Nah, di bawah ini merupakan cara membuat kaleng wadah kerupuk yang dibuat dengan desain sederhana. Ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kaleng lembaran digunting sesuai pola. Kemudian kalengnya dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Ya, kemudian kalengnya disusun dengan dipatri membentuk kotak. Nah, berikutnya selipkan kaca dan patri bagian pinggirnya. Kemudian buat tutupnya, dan lukis wadahnya dengan cat sesuai selera. Itu contoh proses pembuatan ya. Itulah ya tentang proses pembuatan kerajinan bahan keras ya. Nah, yang terakhir kita lihat itu tentang kemasan produk kerajinan bahan keras ya. Nah, untuk kemasan ini kita lihat dulu, ini kemasan itu apa? Kemasan itu ya, kemasan itu adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk. Ya, sekali lagi, kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk ya. Tujuannya itu adalah untuk melindungi produk dari gangguan cuaca, dari guncangan, dan dari benturan-benturan ya. Nah, kemasan untuk produk kerajinan bahan keras itu biasanya dibuat disesuaikan dengan jenis bahan, dengan ukurannya, dan dengan bentuknya ya. Sebetulnya tidak semua produk kerajinan bahan keras itu dikemas kalau memang itu ukurannya besar. Misalnya seperti tadi ada kerajinan tempat tidur atau ranjang dari bambu ya. Untuk kemasannya mungkin kita berpikir 2 kali ya untuk membuat kemasan ranjang akan segede apa gitu. Jadi untuk kemasan itu, kemasan produk kerajinan itu tadi ya, kemasan untuk produk kerajinan itu biasanya dibuat atau disesuaikan dengan tadi ya, ada jenis bahannya, ada ukurannya, dan bentuknya seperti apa itu saja mungkin ya untuk materi kemasan produk kerajinan bahan keras. Nah, itulah materi ya yang bisa Ibu jelaskan dari bab 1 ini, yaitu tentang kerajinan dari bahan keras ya. Nah, berikutnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan ketiga ya, yaitu tentang proyek pembuatan kerajinan bahan keras ya. Nanti kalian akan lihat, akan Ibu perlihatkan contoh proyek membuat produk ya. Membuat produk itu yang bahannya berasal dari bahan keras, baik dari bahan keras alam maupun dari bahan keras buatan. Yang selanjutnya nanti kalian seperti biasa akan Ibu tugaskan juga untuk membuat atau melaksanakan proyek tersebut ya. Atau nanti kalau untuk yang kalian buat itu bisa nanti kalian pilih sesuai dengan kemampuan ya. Ibu kira cukup ya untuk pertemuan kedua ini ya. Ibu cukupkan sekian ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.